Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kuliah farmasi fisika kita kali ini. Kali ini saya melanjutkan material lalu, masih tentang fenomena antarmuka. Cuman dalam pertemuan kali ini lebih membahas tentang koefisien sebar, absorpsi pada antarmuka cairan, dan penggolongan sistem hidrofil lipofil. Dan ini ya dalam bidang farmasi ini perlu kaitannya ini, konsep ini digunakan dalam mempertimbangkan untuk bahan-bahan yang sulit untuk bercampur, terutama dalam penggabungan antara fase minyak dengan fase air misalnya dalam pembuatan emulsi. Ya, koefisien sebar. Koefisien sebar itu ya misalnya bila suatu zat seperti asam folat ditaruh pada permukaan air, ini akan membentuk atau terjadi berupa penyebaran sebagai suatu film di lapisan tipis. Jadi asam folat kalau di dalam air seperti asam folatnya kayak tinggal di atas yang membentuk lapisan-lapisan tipis. Nah, ini terjadi karena jadi gaya adhesi ini jadi gaya tarik menarik antara molekul yang tidak sejenis. Jadi gaya tarik menarik antara molekul asam folat dengan molekul air ini lebih besar, ya, gaya adhesinya lebih besar dibandingkan gaya kohesifnya. Kohesif itu gaya tarik menarik yang sejenisnya. Nah, ini tadi bahas tentang gaya kohesi, adhesi, kohesi. Nah, apa itu adhesi? Nah, adhesi itu adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan gaya tarik menarik antar molekul-molekul yang tidak sejenis. Jadi ini gaya adhesi, ya, ada dua cairan yang berbeda jenisnya. Ini bentuk penggambaran kerja desit yang terlibat dalam pemisahan suatu substrat dan cairan yang berada di atasnya. Nah, jadi ini masing-masing membawa tegangan permukaan. Nah, makanya ini kerja ini hilang sehingga ini bisa bercampur. Nah, bicara tentang kerja usaha itu berarti tegangan permukaan gaya kali tegangan permukaan kali satuan perubahan luas. Ini disimbolkan, jadi kerja itu sama dengan ini tegangan permukaan L ditambah tegangan permukaan S dikurangi tegangan antarmuka. Nah, ada tegangan antarmuka. Jadi masing-masing membuat tegangan dikurangi tegangan antar mukanya. Nah, bila nilai kerjanya, usahanya ini positif, nah ini disebutkan minyak akan menyebar ke atas permukaan air. Ini tidak bercampur kalau nilainya positif. Nah, sedangkan kerja kohesi, kalau kohesi itu ya, berarti kata koheren berarti sama. Artinya ini energi yang dibutuhkan untuk memisahkan molekul-molekul cairan yang menyebar sehingga cairan tersebut dapat mengalir di atas lapisan buah tersebut. Ini untuk molekul-molekul cairan yang sama. Untuk usahanya digambarkan dengan rumus 2 kali jadi jumlah saja, karena untuk gaya kohesi kita tidak menemukan yang namanya tegangan antarmuka. Nah, kita tidak menemukan tegangan antarmuka. Yang kita temukan hanya tegangan permukaan. Sehingga didapatkanlah rumusnya itu 2 kali tegangan ini cairannya. Nah, koefisien sebar
Nah, koefisien sebar itu misalnya suatu minyak yang menyebar di atas permukaan air. Nah, yaitu di mana kerja adhesi, kerja gaya tarik menarik misalnya antara minyak dengan air itu lebih besar dibandingkan kerja kohesi. Jadi kerja usaha adhesi itu lebih besar dibandingkan kohesi. Inilah yang kita sebut dengan istilah sebagai koefisien sebar. Nah, mana tadi rumus untuk kerja adhesi itu di mana ada tegangan penjumlahan dua tegangan yang berbeda dikurangi dengan tegangan antar muka. Sedangkan untuk tegangan permukaan yang sejenis atau yang kohesi itu 2 kali tegangan permukaan. Dari rumus ini didapatkan lebih ringkas, yaitu seperti ini, tegangan yang cairan ini dapat seperti ini. Di mana tegangan S itu tegangan permukaan cairan yang menyebar, tegangan L itu tegangan permukaan dari cairan sebar, dan tegangan ini antar mukaannya antar kedua cairan tersebut. Nah, koefisien sebar akhir. Jadi sebelumnya itu slide sebelumnya itu hanya membahas tentang koefisien sebar awal saja. Padahal sebelum kesetimbangan dicapai, permukaan air menjadi jenuh dengan bahan yang menyebar. Yang sebaliknya ia sendiri menjadi jenuh dengan air. Sehingga ya kita dapatkan tegangan permukaan awal menjadi tegangan permukaan akhir. Tegangan permukaan S kita mendapatkan tegangan permukaan akhir. Kita simbolkan dengan seperti ini. Bila penjenuhan ini bersama saling menjenuhkan, ini akan menghasilkan koefisien sebar, dan ini bisa berkurang atau bahkan menjadi negatif. Dalam konsep ini, koefisien tegangan antarmuka ini tidak berubah, karena tegangan antarmuka ditentukan pada keadaan saling menjenuhkan. Misalnya dalam contoh soal, diketahui tegangan permukaan air S itu 2,8 cm pada 20 derajat Celcius. Tegangan permukaan benzen 28,9, tegangan antarmuka antara benzen dan air itu 35,6. Nah, tentukan koefisien sebar awal. Nah, sesudah kesetimbangan dapat ada perubahan, yaitu tegangan tegangan permukaan bensin menjadi 62,2, sedangkan tegangan dari tegangan air menjadi 62,2 dan tegangan bensin menjadi 28,4. Bagaimana koefisien sebar akhirnya? Nah, ini untuk koefisien sebar awalnya rumusnya tadi itu 72,8 tambah 20,9 tambah 35 didapatkan 8,9 per sentimeter. Sedangkan koefisien sebar akhirnya ini ada perubahan. Bagaimana penerapan dalam farmasi? Nah, konsep koefisien sebar ini misalnya dalam suatu losi dengan dasar basis minyak mineral ini dapat menyebar dengan bebas dan rata di kulit. Ini adalah kita mengkaji koefisien sebarnya. Jadi permukaan kulit ini basis itu ya adalah campuran antara minyak dan air. Dan konsep kepolerannya dan koefisien sebarnya harus dinaikkan dengan penambah surfaktan. Jadi ketika losi atau emulsi di permukaan kulit itu penyebarannya dalam kulit itu dipengaruhi oleh nilai koefisien sebarnya. Nah, kalau koefisien sebarnya kecil ya tentu ini juga tidak merata.
sehingga cukup bermanfaat dalam evaluasi atau lose yang dihasilkan di dalam bidang farmasi. Penyebaran, HLB, dan distribusi memiliki keterkaitan. Kemudian kita bahas absorpsi pada antarmuka cairan. Di molekul dan yang tertentu bila terdispersi akan bergerak sendiri antar muka. Jadi itu cenderungannya akan bergerak ke bagian termuka. Konsentrasi termuka ini lebih besar dibandingkan asal atau bul. Ini yang diharapkan di mempengaruhi. Nah, molekul-molekul membagi diri ke arah antarmuka. Nah, ini kita jadi kalau ke arah antarmuka positif itu kita sebutnya istilah positif. Kita sebutnya dengan absorpsi negatif. Nah, kemudian saat aktif permukaan, molekul-molekul yang diabsorpsi pada antarmuka disebut zat aktif permukaan. Jadi untuk membantu koefisien sebar ini baik, nah itu kita gunakan namanya zat aktif permukaan. Atau di sini disebut dengan istilah surfaktan, atau juga di dalam ini juga disebutkan secara strukturnya kita sebutkan dengan istilah amfifil. Maksudnya amfifil karena ini memiliki ikatan tertentu baik terhadap polar maupun yang non polar. Amfifil itu bisa secara dominan pada hidrofilik, bisa juga lipofilik atau bahkan tepat di antara keduanya. Nah, amfifilik merupakan sifat dari zat aktif permukaan yang menyebabkan zat ini dapat diabsorpsi pada antarmuka. Amfifil terpusat pada antarmuka. Agar dapat memberikan nilai koefisien sebar yang tinggi dengan amfifil terpusat pada antarmuka, amfifil harus diimbangi dengan jumlah yang tepat dari glukosa yang larut dalam air dan minyak. Karena bila molekul tersebut terlalu hidrofilik, terlalu polar, dia tetap berada pada bagian polar ini saja, pada bagian air saja, dan ini tidak memberikan efek pada antarmuka. Demikian juga bila ia terlalu lipofilik, ia larut secara sempurna ke dalam fase minyak, sedikit yang muncul pada antarmuka. Sehingga di sini nanti kita sebutkan perlu ada keseimbangan antara bagian hidrofilik dengan bagian lipofilik. Nah, ya ini Griffin telah merancang satu skala sebaran antara bagian hidrofil dengan lipofil. Jadi digunakan sebagai ukuran keseimbangan hidrofilik, lipofilik dari zat-zat aktif permukaan. Jadi makin tinggi HLB suatu zat, makin hidrofilik tersebut. Ini sebagai contoh, span itu memiliki HLB yang rendah, 1,8 sampai 8,6, sedangkan twin mempunyai nilai HLB yang tinggi, yaitu 9 sampai 16,7. Kalau makin tinggi berarti dia lebih hidrofilik, kalau rendah lebih ke lipofilik. Nah, misalnya ini terdapat suatu formula, akan dibuat sebuah emulsi sebanyak 100 gram. Nah, jadi HLB ini membantu kita dalam menentukan jumlah berapa. Jadi kita mau menyimbangkan berapa dibutuhkan twin, berapa span. Karena twin itu kan cenderungnya adalah dia ke hidrofilik, sedangkan span itu ke lipofilik. Nah, makanya dalam sebuah formula supaya menghasilkan emulsi yang baik, ini kita butuh perbandingan twin span yang sesuai. Nah, ini
ini bisa dibantu dengan tadi didasarkan pada perhitungan HLB tadi. Nah, misalnya ini tadi soal ini diuraikan dalam bentuk ini formula. Jika HLB-nya itu 12, jika digunakan twin-nya. Jika digunakan twin itu dengan twin 60, HLB-nya 14,9, span 60, HLB-nya 4,7. Nah, berapa yang ditimbang? Nah, ini kan hanya emulgatornya 7%. Nah, berapa? Nah, ini saya tanpa mempertimbangkan ya ini hal ya, kita gunakan rumus seperti ini, HLB campuran dikali berat total dari emulgatornya, kemudian HLB1 hanya twin, berat twin, HLB2 span, HLB span dengan berat span. Cara jawabnya ini diketahui. Sudah. Jadi 7% kali 100 gram, berarti yang kita butuhkan emulgator itu berat totalnya 7 gram. Di sini hanya diketahui HLB twin 14,9 dan span 4,7. Yang ditanyakan berapa yang ditimbang twin dan berapa yang ditimbang span. Kita umpamakan twin itu adalah A, span itu adalah 7 kurang A. Kenapa 7 kurang A? Karena total berat dari emulgator adalah 7, sehingga 7 dikurang A. Nah, kita gunakan rumus yang tadi. Ini dapatkanlah bahwa ini HLB campurannya kan 12 ya. HLB campurannya 12 dan berat totalnya 7. Kemudian HLB satunya itu twin 14,9. Kemudian berat twin itu kita tadi umpamakan adalah A. Kemudian HLB2 itu span, kita umpamakan jadi HLB diterapkan 4,7. Sedangkan beratnya itu adalah 7 dikurang A. Ini kita uraikan, dapatlah ini 14,9 A, kemudian 32,9 4 kali 7, 32,9, 4,7 A. Ini 84 kurang 32,9, 14,9. Jadi ini yang sama koefisiennya. Didapatkanlah 51,1 sama dengan 10,2 A. Sehingga didapatkanlah angka A sebanyak 5 gram. Kita dapatkan twin 5 gram, sehingga kita bisa tentukan berapa dari span, yaitu 7 kurang 5 itu 2 gram. Sudah kita tentukan. Perhitungan ini kita bisa dilakukan juga dengan cara lain. Sama tadi yang diketahui. Misalnya tadi HLB twin itu 14,9. Ini caranya dengan istilah ligasi pertukaran. HLB twinnya 14,9. Kemudian HLB spannya itu 4,7. Kemudian HLB campurannya itu 12. Kita cari selisihnya. 14,9 itu 12, selisihnya berapa? Kita dapatkan selisihnya adalah 2,9. Itu perlu juga kita selisihnya nih 12 dengan 4,7. Selisihnya berapa? Kita dapatkan 7,3. Nah, dari sini totalnya ini kita totalkan. Kita dapatkan 10,2. Nah, ini kita sudah bisa uraikan. Nah, bahwa twin itu yang ditimbang adalah 7,3 dibagi 10,2 dikali 7 gram. Dapatkan 5 gram. Nah, sudah dapat. Nah, span karena totalnya 7 gram, ya 7 gram itu. Jadi hasilnya sama. Tapi ini cara yang lebih cepat. Tapi kami kembalikan pada mahasiswa sekalian yang mana menurutnya lebih mudah. Nah, ini hanya untuk mempermudah dengan cara menetapkan perhitungan HLB bila pada penerapannya pada formula. Oke, kira itu demikian untuk materi kuliah farmasi fisika ini. Atas perhatiannya kami sampaikan terima
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.